Karena tadi saya janji ke Bung Refli, saya kasih ke Bung Refli, silakan. Iya, kalau kita melakukan tindakan kan pasti ada motifnya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu di Cayman Island, itu memang maksudnya untuk menghindari pajak. Iya. Nah, dan kalau misalnya motif pengusaha, iya, pengusaha pengen untung sebesar-besarnya. Kan salah satu hal yang membuat kadang-kadang mereka mikir tuh pajaknya gede banget. Makanya banyak yang namanya penggelapan pajak. Daripada dipajakin di sini ya udah. Perusahaannya di sana saja, setiap transaksi atas nama perusahaan sana. Dan itu legal? Begini, legal tetapi kan moral hazard. Oke. Yang saya mengatakan, ya kan? Kan maksudnya jahat buat negara ini itu sama dengan legal orang, tapi itikat buruk, betul? Iya, sama dengan orang dia melakukan ekspor, ya kan? Ekspor lalu mendapatkan pembayaran. Parkir 75% bahkan 90% di negara lain. Yang ke Indonesianya cuma 10%. Oke. Nah itu yang namanya capital flight itu. Sama kayak demokrasi dong Bang Refli. Iya. Legal tapi bisa digunakan sebagai etikat buruk. Itu lain persoalan. Nah karena itu kalau kita seorang nasionalis, katanya kan Pak Prabowo nasionalis. Ya yang begini-begini harus declare. Biar mereka yang punya perusahaan di Cayman Island itu. Kalau Pak Prabowo nggak ada perusahaan di Cayman Island. Saya berani jamin Pak Prabowo tidak ada. Bukan, saya mengatakan Prabowo sebagai presiden itu mewajibkan menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya untuk declare. Jangan sampai kemudian ada Panama Papers, ada leaking dari Panama Papers yang mengatakan ternyata menteri ini ada di luar negeri, menteri ini ada dan lain sebagainya. Kan itu kan lucu. Anda berceramah mengenai nasionalisme, kepentingan bangsa, kepentingan negara, tapi bayar pajak nggak mau. Kan itu persoalannya. Oke. Nah, jadi karena itu menurut saya mungkin dia masih legal ya dan tidak bisa dipermasalahkan, tapi secara etik itu tidak etis dan bahkan moral hazard saya katakan. Oke, baik. Begitu. Saya sedikit aja, saya mau tanya, saya mau penegasan dari Prof. Ikrar. Soal jet pribadi ini tadi sudah panjang lebar, Mas Roy sudah sampaikan, Mas Boyamin sudah sampaikan. Saya tahu Prof. Ikrar bukan ahli hukum, tapi berdasarkan apa yang informasi yang kemudian disampaikan, keyakinan Prof. Ikrar, ini gratifikasi atau bukan? Gratifikasi. Gratifikasi, kenapa? Kenapa demikian? Karena itu pasti ada unsur pejabat, ya. Maksud saya pemberi tumpangan, katanya dia nebeng. Masa kemudian nebeng dari Jakarta sampai ke Los Angeles misalnya kan? Izin, Prof. Ya. Dari tadi saya mendengarkan keterangan Prof itu kayaknya agak ambigu ya. Oh enggak, Ya, ya. kan? Nih saya. Ini coba saya jelaskan Kalau dulu, Prof. memang Kaisang itu berniat baik, Gini, Prof. mengapa dia tidak datang? Boleh saya ngomong, Prof? Oh silakan, Oke. silakan. Nih, Prof mengatakan gratifikasi. Kemudian Prof mengatakan lagi nih, ya kan? Dia bukan pejabat. Tadi dijelaskan. Ini clear soal Kaisang. Dia bukan penyelenggara negara, bukan Anda pejabat. tadi saya udah ambil dari Kompas. Oke, terus lanjutannya. Yang namanya kita sampaikan. gratifikasi itu Hari-hari bukan hanya untuk pejabat, Hari-hari tapi keluarganya. yang dijelaskan tadi itu balik lagi Kaisang, balik lagi Bobi. Ada nggak pejabat lain? Ada nggak? Mahfud misalnya. Banyak, Prof. Pak Mahfud, Profesor Mahfud. Banyak. maksudnya gimana? Pejabat yang sedang ketika menjabat, mau ke Makassar ya kan? dengan Pejabat Pak yang JK. sedang menjabat, ya kan? Itu menggunakan jet pribadi. Pertanyaannya, mereka pejabat, iya pejabat, penyelenggara negara, iya penyelenggara negara. Gratifikasi apa enggak, Prof? Oh, kalau dia memang itu terkait dengan kepentingan pribadi, itu gratifikasi. Kalau Profesor Mahfud diajak oleh Pak JK naik private jet dalam rangka konferensi HMI di Makassar, itu gratifikasi bukan? Tergantung niatnya Pak JK. Jangan Karena berubah, Pak JK Prof. apakah dia punya kepentingan dengan Pak Mahfud? Coba saya jelaskan Gimana, sedikit gimana? ya. Jadi gini, kan saya sudah bilang ya, gratifikasi itu bukan sesuatu yang buruk, belum tentu sesuatu yang buruk. Semua pemberian, semua hadiah, free ticket, diskon dan lain sebagainya, bagi pejabat publik, baik langsung melalui pejabat publik yang bersangkutan maupun melalui pihak lain, namanya gratifikasi. Oke? Clear? Jadi Kaisang kalau seandainya dia tidak sewa, tidak punya sendiri, itu gratifikasi. Izin. Sebentar dulu. Saya Satu jelas. pertanyaan. Sebentar. Yang dilakukan itu, Sebentar itu dulu. unsurnya terpenuhi apa tidak? Sebentar dulu. Itu namanya gratifikasi. Nah persoalannya adalah undang-undang itu tidak bilang semua gratifikasi itu bisa dilarang.
gratifikasi yang dilarang itu kalau terkait dengan jabatan, tugas, dan kewajiban pejabat yang dimaksud. Kan begitu? Karena itulah kita nggak usah berdebat. Ini gratifikasi. Misalnya, tadi dikatakan... Ini pasti gratifikasi? Ya gratifikasi lah. Kaisang dan Bobi? Kalau pertanyaan saya gini. Kaisang dan Bobi pasti gratifikasi? Saya balik ke Aiman. Itu pesawat pribadi itu punya dia apa bukan? Tidak tahu, tapi kemungkinannya bukan, Mas Roy. Bukan. Mas Roy, kata Mas Roy Saya kan tanya dulu. Kedua, sewa atau enggak? Harus ada datanya. Kalaupun sewa, pesawat itu diregister sebagai pesawat yang bisa disewakan atau tidak? Malah lebih kacau. Malah lebih kacau. Plat hitam lah jadi intinya. Karena pesawat itu plat putih sekarang. boleh disewa, ada boleh tidak. Oke, Nah, kalau dia beli coba- aftur boleh nggak? Pertanyaan yang sama, Enggak, itu- pertanyaan yang sama yang Boleh nggak? disampaikan. Pesawat itu tetap tidak boleh disewakan. Nggak, tetap artinya tidak gini. boleh, Prof. Oke dah, saya pakai pesawat itu saya beliin aftur. ya nggak bisa juga. nggak bisa. Pesawat itu Diskon kalau nggak aja boleh nggak disewakan, boleh. Apalagi Sama juga Ini kayak Bang Aiman, saya ini. pinjam motornya Repli, saya beliin bensin. Nah karena Gimana, itu boleh nggak? saya mengatakan kan kita bicara tidak ada kemungkinan lain kan. Kemungkinannya hanya itu adalah hadiah, pemberian. Kan begitu. Bang Kalau Rafli, dia hadiah Bang atau Rafli izin pemberian, Bang. Abang itu- bicara lagi kemungkinan. Kalau kemungkinan tidak, berarti ada kemungkinan iya. Anda Yang ini kok bicara-bicara yang dari seperti tadi itu, cuma itu semantik doang. Dengarkan Bukan dulu dong. semantik, ini yang saya mau katakan ke Begini, Abang nih. tolong Abang Anda- dari tadi tolong bicaranya, Anda dengarkan. Tolong Anda dengarkan bicaranya saya. itu contohnya, ada orang lain pejabat begini, negara, begini. Tolong Anda dengarkan pertanyaan saya. yang Anda sama cuma yang mendistract disampaikan aja. oleh Bang Anda nggak Rafli. punya konsep, Coba tapi ditanyakan yang mendistract lain. orang. Kita Udahlah, sebutkan Anda- satu namanya. Kalau Oke, saya bela lerai nanti lah, setelah saya ini lerai. ya. Biarkan Kalau Anda Bang mau Repli bela bicara dulu Kaisang, dia. bela Gibran, bela Jokowi itu Anda urusan Anda. Tapi urusan saya adalah Kita menjelaskan dudukan kepada perkara, publik. Bang. Kita dudukan perkara. Ya, Pertanyaan yang sama apa yang pertanyaannya? disampaikan oleh Bang Rafli. Iya. Satu, si Apa? eh, Apa? yang lain nih Apa? bukan pejabat negara. Apa? Ya Ya. kan? Kaisang bukan pejabat negara. Apa? Ya. Yang Oke, lain, apa lagi? yang pejabat negara. Ya. Satu kata kita sebutkan, Ya. Prof Mahmud. Ya. Oke, pejabat negara apa Ya. bukan? Pejabat negara. Sedang menjabat waktu itu. Ya. Oke. Lalu apa masalahnya? Pertanyaannya yang sama coba ditanyakan. Oke, saya jelaskan. Coba ditanyakan dulu. Itu Saya punya Prof jelaskan. Mahfud atau bukan? Kan Anda mau minta saya jelaskan kan? Coba dijelaskan. Kemudian ada yang lain. Perlu diketahui oleh semuanya ini. Perlu diketahui. Ya, siapa lagi? Selain itu, ada Mbak Puan di sini. Ya, siapa Pada saat lagi? dia menggunakan itu sedang menjabat. Siapa lagi? Masih banyak yang lain. Oke. Oke ya. Oke, jawablah, Oke, jawab. jawaban saya adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, kita ini sedang ada diskusi yang ada temanya. Temanya mengenai gratifikasi Kaisang. Kok saya ngomong yang lain? Oke, satu. Jadi kita disiplin. Yang kedua, kalau memang mau ditanyakan karena perkembangan diskusi, apakah Mahfud kalau naik jet pribadi itu adalah gratifikasi tidak? Saya katakan gratifikasi. Karena dia pejabat publik. Kalau Puan naik itu gitu ya? apakah gratifikasi? Gratifikasi karena dia pejabat publik. Persoalannya adalah, jangan ketawa dulu. Persoalannya adalah apakah itu gratifikasi yang dilarang atau tidak? Kan itu pertanyaan kita. Kalau seandainya dilarang, dia salah. Apa saya berat mengatakan Puan salah? Enggak. Mengatakan Mahfud salah? Enggak. Yang saya katakan tidak berarti kemudian kalau orang lain melakukannya, lalu yang ini jadi sah. Enggak bisa begitu. Kalau kita mengatakan pemberantasan korupsi, kalau bagi saya, korupsi is korupsi. Siapapun yang melakukannya. Ya, bahkan kata Rasulullah, even Fatimah sekalipun anak saya, putri saya, kalau dia mencuri saya yang akan potong tangannya. Itu dong kalau kita mau melakukan pemberantasan korupsi. Jangan kemudian ini dibela, ini enggak. Enggak ada urusan saya membela Mahfud dan Puan Maharani. Jelas kan? Jadi kalau saya ngomong tentang Kaisang, karena temanya tentang Kaisang. Kalau tentang Aiman, saya ngomong Aiman. Kan begitu. Apakah Aiman ketika naik jet pribadi, bosnya itu gratifikasi atau tidak? Dia kan bukan lain penyelenggara persoalan. negara masalahnya nih Aiman ini. Tugas liputan. Oke. Tapi saya mau tanya, tadi kita harus paham. saya harus fair juga. Mbak Puan, Pak Mahfud, itu bisa dikatakan gratifikasi. Tapi persoalannya gratifikasi yang terlarang atau tidak, That's right. The termasuk point. juga Kaisang dan Bobi dong. Ya kan saya udah bilang kan dari tadi, karena itu untuk mengetahui apakah ini dilarang atau tidak, maka kuncinya di KPK. Bukan dia mengatakan ini tidak dilarang. Contoh ya, Pak Mahfud ngomong itu gratifikasi tapi nggak dilarang. Lah itu kan menurut dia harusnya
KPK periksa juga dia. Makanya ada Boyamin Saiman atau siapa yang ngomong. Memang kadang-kadang Prof Mahfud begitu tuh, suka mendahului dia. Mbok ya Pak Mahfud itu juga datang ke KPK untuk ngasih klarifikasi, kan begitu. Prof Ikrar, ada perbedaan nggak antara Mbak Puan, Pak Mahfud dengan Kaisang dan Bobi? Iya, yang jadi pertanyaan saya, dia naik pesawat itu untuk apa? Untuk tujuan apa? Ya, kalau misalnya kayak tadi Pak Mahfud diajak Yusuf Kalla pergi untuk kebutuhan misalnya HMI, HMI atau acara masjid, ya itu kan memang kerjanya Pak Yusuf Kalla adalah ketua Masjid Indonesia begitu kan? Ya, DMI, Dewan Masjid Indonesia. Atau kemudian kalau itu ada hubungannya dengan HMI ataukah ada hubungannya dengan Persatuan Mahasiswa NU ya, yang terkait dengan NU, karena kebetulan Pak Yusuf Kalla juga adalah orang Nahdlatul Ulama, Pak Mahfud MD juga orang Nahdlatul Ulama, ya nggak ada masalah. Karena itu tidak ada kaitannya dengan Mahfud mendapatkan keuntungan dalam jabatan dia sebagai Menko Prof Polhukam. Mahfud itu penyelenggara negara pada saat itu. Oh iya, saya bilang terlepas. Dia nggak lapor ke KPK loh. Oh, kalau memang itu ya Mahfud juga harus lapor kalau memang itu terjadi. Ya, jadi nggak jadi masalah. Ya, makanya kan di situ dinyatakan kalau dia melaporkan dan dalam 30 hari ternyata KPK tidak menyatakan itu adalah suatu pelanggaran, clear. Kan begitu. Itu gratifikasi baik namanya, bukan gratifikasi jahat namanya. Tapi kalau kemudian katanya pendukung Kaisang menyatakan bahwa itu cuma nebeng pesawat ke Amerika, pertanyaan saya, kalau Anda memberikan tebengan dari Bandung ke Jakarta, itu baru namanya nebeng, ya. Saya dulu waktu tinggal di Papua kan juga gitu, masih kecil, kalau nggak ada mobil ya kita liftan aja nyetop mobil, itu namanya nebeng. Tapi kalau ada orang nebeng dari Jakarta kemudian ke Solo sampai ke LA, apa lagi selain LA? Ya, Philadelphia. Philadelphia, itu bukannya nebeng gitu. Atau Anda belikan afturnya. Saya tanya pada Anda ya, apakah Anda sebagai seorang profesor akademisi punya duit untuk beli aftur dari Jakarta sampai LA? Kalau saya punya duit, saya mau nyoba tuh. Saya udah ini. Silakan, ada yang mau sampaikan? Ya, yang perlu kita ketahui juga, Prof, ini perlu kita apresiasi, ya kan? Tadi disampaikan lagi, berulang kali Prof menyampaikan itu. Apa? Ya kan? Perusahaan apa? Berulang kali nebeng nih. Nebeng lagi. Jangan begitu, Prof. Loh, itu kan pernyataan dari pendukung PSI. Enggak, Prof mengatakan nebeng, terus dengan perumpamaan Jakarta-Bandung, kalau Kaisang ke LA. kemanapun, kalau dia nebeng itu pun saudaranya, temannya, boleh nggak? Oh, boleh kalau nggak ada kaitannya dengan kepentingan dari yang memberikan Terus tebengan. dari mana dasar Prof mengatakan sekarang ada kaitannya? Oh iya dong, tadi udah dijelaskan sama Mas Suryo, udah dijelaskan oleh Refli, kalau itu ada kaitannya dengan kakaknya. Jangan begitu, Prof. Loh. Kita sebagai anak muda. Oh, Anda jangan tadi Anda sebagai pendukung silakan, tapi kita harus mengklirkan persoalan ini. Bicaralah yang benar, ya kan? Jangan sampai menyesatkan juga. Oh enggak, saya tidak menyesatkan publik. Iya. Saya Sampaikan tidak pernah menyesatkan Paling publik. gampang itu Secara tanya benar, mahasiswa. Yang menyesatkan itu sana atau sini? Atau yang sana. Enggak, atau yang sana itu. Mungkin yang sana itu baju Kita biru kembali barangkali. saat lagi, tetaplah bersama kami, Rakyat Bersuara.